Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Pada kesempatan kali ini gue pengen kasih preview gue atas pertandingan antara Southampton melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League. Ya, oke, sabar dulu ya sebelum kalian marah-marah di komen nanyain kenapa itu Maguire ada di situ, ya kan? Dan gue mau jelasin dulu ya, clarify dulu nih ya kalau gue tuh bukan ketua dari Maguire Fans Club ya. Tapi sabar, nanti gue bakal ngomongin kenapa Maguire masuk ke line up gue ya. Tapi mungkin juga beberapa bagian ya, kalian mungkin beberapa udah yang tahu lah kenapa dia masuk ke line up gue. Oke, kita ngomongin Southampton ya. Southampton under Ralph Hasenhüttl ya. Hasenhüttl itu mainnya dengan pressing cukup lumayan bagus ya. Sistem pressingnya mereka cukup lumayan bagus ya kan. Ada juga beberapa pemain berbahaya lah seperti James Ward-Prowse yang sangat berbahaya di bola mati ya dan dia sangat kreatif. Dan juga yang lumayan gesit siapa tuh? Dia punya winger ya, kalau nggak salah si Jenepo kalau nggak salah ya. Jenepo juga lumayan. Um, dan beberapa striker yang cukup inilah cukup tinggi ya kalau gue bilang ya untuk ngambil-ngambil bola mati atau bola atas ya. Tapi gimana pun juga itu menurut gue sih itu doang sih yang perlu ditakutin dari Southampton ya bola-bola mati mereka ya dan juga pressingan mereka yang cukup ketat ya biasanya ya. Itu doang yang kita perlu perhatikan ya. Gimana pun juga kita main di kandang Southampton ya kita kita punya away record tuh lagi jelek banget loh ya. Tolong nih ya para pendukung Ole jangan bilang mendingan Ole berapa lama nggak terkalahkan. Tolong jangan ngomong begitu ya. Kita punya away record harus kita apa ya? Ya harus pecah telur gitu. Jangan sampai kalah mulu benar nggak? Kita harus menangin melawan Southampton sangat penting ya. Kita harus build up momentumnya yang dari Liverpool kita menang 2-1 ya di Old Trafford ya. Kita harus lanjut terus ya. Jangan sampai kita kalah lagi gitu. Dua kali kalah, satu kali menang, kalau kalah lagi ya sama aja gitu. Itu ngeriset mental kita. Ya, jadi mumpung ada momentumnya dari Liverpool, kita harus menangin game ini di Southampton dan ini nggak gampang gamenya ya. Lawan Southampton itu eh, susah-susah gampang-gampang susah gitu. Kelihatannya gampang tapi sebenarnya susah ya. Ya jelas seperti yang gue bilang, kekuatan mereka pressing, bola matinya juga berbahaya banget ya. Kayaknya kita selalu kebobolan lawan Southampton tuh melewat bola mati deh. Entah dari corner, kalau nggak free kicknya James Ward-Prowse ya. Kebanyakan dari situ gitu, makanya itu kita harus hati-hati ya. Dan bola mati kita kalian tahu sendiri ya, kita defense corner masih deg-degan ya, masih deg-degan. Mau nggak ada Maguire kayak mau siapa kayak itu masih deg-degan kita kalau kita ngelihat bola mati ya. Oke, sekarang gue ngomongin line up ya. Jadi line up kiper De Gea ya. Di kiri gue taruh Malaysia, ya gimana pun juga dia main bagus sebelumnya, makanya gue taruh Malaysia dan juga Martinez gue taruh di kiri. Malaysia Martinez bolehlah dipakai lagi ya lawan Southampton. Tapi ada kemungkinan Malaysia bakal dirotasi dengan Luke Shaw. Ada banget kemungkinan karena walaupun sebagus-bagusnya Malaysia, tapi kan lu harus tetap kasih kesempatan untuk Luke Shaw main lagi gitu kan. Ya, jadi ada banget kemungkinannya Luke Shaw bakal main. Ya. Nah, di kanan Dalot ya nggak tergantikan kayaknya mau masukin Wan-Bissaka pun ini nggak tahu jadi nggak dia nggak deal sama Crystal Palace ya. Dan sebentar lagi transfer habis. Kalau kita mainin Wan-Bissaka tiba-tiba dia sengklek kakinya ya kita nggak bisa jual. Ya, jadi makanya sih tetap opsinya tetap Dalot sih di kanan sih. Ya. Dan Maguire ya, kenapa Maguire masuk ke dalam line up gua? Coba ada yang bisa tebak nggak kenapa ya? Dan ya kalian yang bisa tebak berapa benar ya itu karena Ferran. Karena Ferran. Aneh ya, kenapa karena Ferran ya? Karena Ferran gampang sengklek kakinya tuh. Gampang cedera. Ya, kalian kalau nonton kalau ikut gue live kemarin ya di pertandingan lawan Liverpool, gue udah ngeri banget itu ngeliat pasti dia kram kakinya. Aduh, gila nih hamstringnya kena lagi nggak nih si Ferran? Ya, lu bisa lihat dari reaksi gue kan. Aduh, gila nih bisa sengklek lagi nggak nih si Ferran? Ya, menurut gua gini, ketimbang kita resikoin Varane cedera 2 bulan gitu ya, kita paksain main lagi langsung Southampton dari awal, mendingan dicadangin dulu, diistirahatin dulu. Ya, sorry aja nih, gua nggak yakin fitness level dia tuh udah balik lagi kayak kayak pas zaman-zamannya Madrid kali ya. Nah, itu gua nggak yakin gitu loh. Ya, kalau dia sampai bisa kram begitu, gua nggak yakin 100%. Ya, Ferran, gue yakin Martinez lari lebih banyak dibanding Ferran. Kalau Ferran emang lebih lebih berpengalaman lah, bukannya. Ya, dia ada fighting spirit, tapi beda level lah sama Martinez gitu, fighting spiritnya. Cuman dia kan didukung oleh pengalaman, positioning yang bagus, dan cara baca game yang bagus gitu kan. Jadi
dia tuh larinya nggak sebanyak Martinez, tapi dia kram gitu. Intinya sih seperti itu maksud gue. Ya, itu bikin gue ngeri, ya kan. Gue mendingan dia nggak main dari lawan Southampton. Ya, menurut gue sih harusnya ya Maguire bisa. Semoga aja bisa. Tapi ya gimana lagi gitu loh. Lindelof lagi cedera, ya kan. Bailey udah dijual. Tuan CB mau masukin mainin sama Martinez kan ngeri-ngeri juga gitu kan. Jadi mau nggak mau kita nggak ada pilihan lain kecuali Maguire. Ya, atau nggak Phil Jones sebenarnya. Ya, jadi itu kenapa gue pilih Maguire. Karena dari kagak kemarin pas lawan Liverpool dia kram, gue ngeri banget yang cedera 2 bulan lagi. Ya, makanya mendingan diistirahatin aja si Varane yang Eriksen McTominay menurut gue kemarin duetnya solid ya, tapi mungkin aja dirotasi juga McTominay dengan Fred atau Eriksennya dirotasi dengan Fred itu masih mungkin loh McFred balik lagi ya karena Eriksen gue nggak tahu ya seberapa kuat fisik dia lah setelah kejadian ya jantung kemarin ya. Cuman gue bilang sih nggak masalah lah Eriksen McTominay main lagi kalau emang Eriksen capek 60 bisa diganti Fred gitu atau apa kan bener gak? Atau Van de Beek nanti kan kalau diganti. Terus untuk striker Martial attacker kita Rashford, Fernandes, Sancho dan Martial ya. Kenapa nggak Elanga? Sebenarnya sih gue nggak masalah lihat Elanga sih. Dan menurut gue sih dia nggak jelek babak pertama. Orang bilang oh driblang dribling driblang dribling. Nah ini pecinta jus yang ngomong kayak begitu driblang dribling. Tapi lu bisa lihat dong ya, walaupun dia driblang dribling, oke lah dia nggak selalu berhasil. Tapi pas pada saat dia berhasil ya, pasti ada pelanggaran di kiri ya kan. Ada 2, 3 atau 3 kali pelanggaran di kota di kirinya penalti kemarin Liverpool. Itu ada 2 atau 3 kali gara-gara TAA nggak bisa ngikutin si Elangga. Ya jadi sorry ya gue bukan bukan sekolah jus ya, gue bukan aliran sekolah jus. Bagi gue kalau emang harus dribbling dribbling, kalau emang harus passing passing gitu loh ya. Ada fungsinya masing-masing lah. Nggak setiap saat lo harus passing passing terus gitu loh ya. Jadi menurut gue sih ya itu sepak bola, itu indahnya sepak bola benar nggak cara lu mengekspresikan diri lu dengan bola itu. Jadi menurut gue Elangga juga nggak masalah sebenarnya kalau mau dipakai. Eh, tapi ya Rashford ngegolin, pada pasti harusnya dia main lagi lah. Ya harusnya ya dan kelihatan lah setelah ngegolin gitu kayaknya dia lebih pede gitu benar kayak. Jadi semoga momentumnya tetap ada masalah Southampton. Ya penting, Rashford pede itu penting ya. Kalau Rashford pede, gue yakin ya itu dia dia kalau dia gacor lagi tuh pasti bisa ngebungkam banyak kritik lah soal dia ya. Walaupun sekali lagi dia harus bikin keputusan yang tepat kalau udah dekat kotak penalti. Kapan harus passing, kapan harus coba ngelewatin orang, kapan harus nembak. Itu dia masih menurut gue masih masih banyak PR di situ. Ya, Fernandes nomor 10 nggak tergantikan, Sancho di kanan ya nggak tergantikan juga sih ya. Sebenarnya kalau mau dirotasi sekali lagi boleh aja lah masukin Elanga antara Rashford atau Sancho. Tapi dua-duanya nggak golin, jadi nggak mungkin sih kayaknya sih dirotasi ya di pas lawan Southampton. Martial sebagai starter, semoga dia udah ready sebagai starter. Ya, kelihatan beda jauh kan. Gue udah bilang namanya Rashford nggak bisa jadi striker. Martial jauh lebih bisa jadi striker. Ya, cuman ya sekali lagi masalah Martial ada finishingnya. Kalau dibilang wah gila lu bang ya kan gila lu bang Kongko ngapain lu pasang Martial bukan Ronaldo ya kan World apa Mas Rizal dibanding sama apa GOAT Ronaldo ya gua ngerti pemikiran lu tapi sekali lagi gua merasa Martial layak dapat kesempatan karena preseason yang ya cukup bagus lah ya untuk Martial gitu dan Ronaldo nggak kelihatan di preseason ya dan jelas antara Martial sama Ronaldo menurut gua nggak bisa dibandingin ya jelas nggak bisa dibandingin. Apalagi kita ngomongin soal profile striker mereka berdua seorang striker yang berbeda ya tipe striker yang berbeda ya kan. Kalau soal finishing gue yakin Ronaldo lebih bagus itu. Tapi kalau hold up play kayaknya sih Martial lebih bagus daripada Ronaldo ya. Mungkin pressing pun nggak tahu deh. Kalau pressing Martial juga kadang suka malas-malas gitu ya. Kita lihat lagi mana yang pasti dua profil yang berbeda dan menurut gue Martial lebih cocok dikasih kesempatan ya timbang Ronaldo gara-gara masalah preseason dan juga transfer. Ya, dan juga transfer, benar lagi transfer selesai ya kan. Gue nggak tahu nih Ronaldo bakal jadi pindah atau enggak. Ya kan akhir-akhir ini kita gencar nyari nyari penyerang. Ya kan Anthony lah, Gakpo lah. Ya kan itu kayak ada kayak mirip-mirip signal Ronaldo bakal keluar jujur aja sih. Ya. Jadi mungkin ada alasan juga kayak nanti kalau seandainya Ronaldo nggak start ya. Mungkin dia ya kita nggak tahu behind the scene-nya gimana. Siapa tahu dia udah ketemu klub atau apa kita belum tahu. Yang pasti ya signalnya tuh kelihatan gitu loh ya. Kalau kemungkinan besar dia bakal keluar.
Jangan nganggap remeh lah ibaratnya kayak di Juventus saya kemarin tiba-tiba dia pindah ke kita di akhir transfer. Benar nggak? Ya, jadi untuk Martial seperti itu, ini pilihan gua main 4-2-3-1 lagi ini penting banget ya. Jangan main 4-4-3 ya. Sorry Ten Hag, gua tahu lu pengen main sistem lu pengen main satu DM tapi ya sekali lagi kita nggak ada DM yang bisa main sendiri. Ya kita nggak bisa main 4-3-3. Ya kita tunggu Casemiro datang, udah boleh main, udah bisa main, baru boleh main 4-3-3 lagi ya atau 4-1-4-1. Ya itu penting. Walaupun DG nggak bisa apa build up play ya nggak masalah gitu. Itu kan banyak solusinya sebenarnya nggak perlu harus dari kiper gitu loh benar nggak ya. Nah, maksudnya nggak perlu juga kiper tuh menjadi pemain ekstra pada saat build up tuh nggak harus juga begitu. Ya kalau lu ada DM yang mampu uh, center back yang pede dengan bola ya kan lu bisa gitu atau mungkin lu shift sedikit benar nggak lu punya fullback jadi center back juga sementara gitu pas agak build up ya jadi 3 back gitu di belakang bisa juga kayak begitu kayak ibaratnya kayak 4-3-3-nya Mancini lah itu juga bisa seperti itu ya. Oke. Nextnya soal skor prediksi skor gua kita menang clean sheet nggak mungkin masih enggak ya mungkin masih enggak kita nggak pernah tahu ya namanya tim baru ya dan maksudnya kita lagi rebuild tim untuk dapetin clean sheet sih apalagi dari kemarin-kemarin ya kita punya defense itu kadang masih dipertanyakan apalagi bola mati ya jadi menurut gue sih kita nggak clean sheet ya tapi gue prediksinya kita menang dengan skor 1-2 ya. Ya paling itu ada apa lagi ya ini mainnya di sebentar mainnya di hari Sabtu setengah 7 ya tolong di komen ya gua mendingan live atau enggak ya pada saat pertandingan ini karena ini lumayan lumayan sore sih lumayan lumayan jam yang bagus gitu kan gue yakin jangan-jangan ya DPI atau yang lain-lainnya itu live juga gitu ntar gue live ada yang nonton lagi gimana ya tolong di komen deh kalian mau gue live atau enggak kalau kalian bilang iya mau gue live gue bakal live oke sama pertandingan oke itu mulai hari Sabtu jam setengah 7 ya gua nonton di video jangan tanya di SCTV ada atau enggak karena gua nggak tahu ya. Chelsea lawan Leicester ya menurut gua sih Chelsea harusnya menang lah ya walaupun Chelsea masih nyari-nyari striker ya Leicester tapi ya Leicester kayaknya nggak terlalu serius lah tahun ini belum banyak beli pemain juga kan belum banyak invest gitu apalagi kalau bisa Fofana jadi keluar ya kalau Fofana jadi keluar nih Leicester sih tahun ini nggak gitu bagus lah gue lihat. Man City Crystal Palace di atas kertas harusnya menang. Liverpool Bournemouth ini kemenangan pertama lah untuk Liverpool. Ya Bournemouth main di Anfield. Ya seri pun gue bilang susah gitu loh. Ya Arsenal Fulham juga harusnya di atas kertas menang. Aston Villa West Ham nih, ini cukup menarik nih kalau mau nonton hari Minggu jam 8. Ya, karena cukup imbang kalau gue bilang sih harusnya. Aston Villa kalau transfer ya dari musim lalu sampai musim ini nggak jelek-jelek loh beli pemainnya. Ya, selanjutnya Nottingham Forest sama Tottenham ya harusnya sih di atas kertas Tottenham menang. Ya paling itu dong prediksi gue akan Liga Inggris juga. Ya, gue mau udahin dulu. Tolong ditulis ya prediksi kalian gimana nih untuk uh, Southampton melawan Manchester United dan juga mau lihat gue live lagi nggak gitu aja sih. Ya, dan sekali lagi gue bakal bilang ya kalau gue live tuh gue nggak bakal kasih komentari gitu ya kayak pundit-pundit ya. Gue cuma kasih reaksi gue aja sih akan pertandingannya gitu benar nggak kalau gol kalau apalah kesel-keselnya gue ya kan tegang-tegangnya gue lu bakal lihat semua gitu loh ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.